warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Oke Brilian, pada hari ini kita kedatangan guest star yang luar biasa, Piai yang sangat penting sekali. Siapa sajakah beliau? Tak kenal, maka tak sayang. Maka kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Semoga bapak-bapak yang hebat. Dari Bapak Sri Puryono dulu, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, penggemar podcast Brilian yang saya cintai, saya banggakan. Nama saya Sri Puryono. Tanggal lahir saya barangkali termasuk yang langka, 29 Februari 1960. Wow. Umurnya sudah 64 tahun lebih. Masya Allah. Saya asli dari kampung di Utara Bengawan, tepatnya di Desa Gawan, Kecamatan Tanon. Dan saya menikah dengan putranya Pak Yatno, dulu guru SMA Negeri Sragen. Tuh Bu Rini, saya punya anak 2, putri semua, cucu 2 juga putri semua. Masya Allah. Saya berkecimpung di birokrasi sudah 36 tahun. Begitu saya guru besar, saya pindah ke Undip, sehingga masa kerja saya masih 6 tahun lagi. Insya Allah mohon doa restu. Saya bangga dengan Semansa dan jiwa saya ada di Semansa. Memang brilian, benar-benar brilian. Terima kasih. Iya Brilian, jadi Bapak Profesor Dr. Insinyur Sri Puryono KSMP Simba. Gimana ini cara penyebutannya? Gelarnya panjang sekali Brilian. Beliau adalah mantan Sekda Provinsi Jawa Tengah dan beliau juga alumni Semansa. Tahun berapa Bapak? Tahun 79. 79. Pasti Brilian belum lahir. Oke, kita pada narasumber yang kedua. Silahkan memperkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang SM atau biasa disebut dengan Bambang Halo. Saya sendiri juga alumni SMA Negeri 1 Sragen tahun 1977. Jadi sudah melebihi tua. Kalau Mas Puryono tadi 64, saya 66 umurnya. Saya juga asli orang Sragen. Kami sendiri dari keluarga besar SMA Negeri 1 Sragen, bahkan anak saya semuanya juga alumni di sini. Dan saya pensiunan ASN terakhir di Camat Karangmalang. Bahkan ketika bupatinya juga alumni dari kita, jadi kepala dinas ya Mas, kalau tak pilih camat saja. Alhamdulillah. Sampai hari ini saya juga enjoy saja, dan hari ini mengadakan hari ulang tahun ke-1 IKA Semansa, saya selaku ketua panitia, dan mohon doa restunya mudah-mudahan IKA Semansa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Amin. Dengan tekad nyawiji bangun nagari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau terkenal dengan sebutan Pak Bambang Halo. Iya, kalau Brilian tahu ya, di berbagai poster-poster dan di iklan-iklan seluruh Sragen itu terkenal dengan Pak Bambang Halo. Beliau juga alumni SMA Negeri 1 Sragen. Dan narasumber kita yang ketiga, pasti Brilian sudah tahu semuanya kan? Kepala SMA Negeri 1 Sragen. Semoga Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sri Puryono dan Bapak Bambang, dan juga tak lupa para Brilian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Soekarno, saat ini diamanai sebagai Kepala SMA Negeri 1 Sragen. Asli dari Sragen juga, saya dari Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Alhamdulillah kebetulan saya juga alumni SMA Negeri 1 Sragen ini angkatan 90. Wow. Dan saat ini usia 52 tahun. Jauh. Sehingga saya berterima kasih sekali pada para sesepuh pendahulu kami atas segala apa kami bisa belajar ilmu yang sudah disampaikan kepada kami, sehingga insya Allah
jiwa saya saat ini, jiwa raga saya juga seperti Bopo tadi untuk Semansa Brilian, untuk memajukan Semansa Brilian. Dan nanti mohon untuk arahan bimbingannya kepada kami dan tentunya kepada keluarga besar Civitas Akademika SMA Negeri 1 Sragen ini. Sudah luar biasa dari alumni yang sudah diberikan kepada SMA Negeri 1 Sragen ini. Kami insya Allah akan menjaganya amanah yang diberikan ini dan juga akan mengembangkan untuk kemajuan Semansa. Terima kasih. Oke, brilian. Dan yang berada di sini, di ruangan ini, semuanya adalah alumni SMA Negeri 1 Sragen semua ya. Dan semoga kita bisa mencontoh beliau-beliau yang sudah sukses semuanya. Amin. Oke, jadi hari ini bertepatan dengan anniversary yang pertama nih Bapak-bapak. IKA alumni Semansa. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama kita tujukan kepada Bapak Profesor Doktor yang gelarnya panjang sekali. Mungkin Bapak Profesor bisa menceritakan IKA Semansa itu apa dan latar belakang bisa terbentuknya itu bagaimana? Semoga Bapak. Baik. Terima kasih. Jadi IKA Semansa ini sebenarnya masing-masing angkatan itu ada. Seperti tempat saya itu Altusi, angkatan Pitu Songo. Nah, ada. Mas Bambang juga begitu. Dari mulai 69 sampai terakhir itu masing-masing sudah punya apa itu grup-grup di anggotanya. Kemudian berawal dari situ kita berembuk. Gimana kalau semua ini kita gabungkan menjadi IKA Semansa? Makanya tahun lalu kita sekalian reuni, sekalian Munas. Hadir banyak itu, hampir 7.000 orang di sini. Dan waktu itu disepakati saya yang ditunjuk, yang diamanai untuk menjadi ketua IKA Semansa. Ya, dengan IKA Semansa ini tentunya akan lebih kekuatan kita lebih besar, lebih fokus. Dan yang lebih penting tadi sampaikan oleh Mas Bambang, mari kita nyawiji membangun bumi Sukowati dan bangun nagari. Jadi kita berada di Sragen, Sukowati kita utamakan. Sragen ini apa yang bisa kita kembangkan, tentunya harus lebih maju. Nggak boleh kita ketinggalan. Kalaupun tidak menang jangan kalah. Jadi paling tidak kami berimbang. Nah, syukur-syukur menang di Sragen. Utamanya di pendidikan. Jadi banyak alumnus dari SMA Negeri 1 Sragen ini yang sukses. Banyak guru besar yang diteruskan di sini. Dan di kampus saya itu ada Profesor Yeti, itu dari sastra. Sebentar lagi nanti akan nyusul, kemarin sudah dibahas di Senat itu Pak Agus Sindarjo. Nah, itu baru di Undip, belum lagi di UGM. Kemudian di UI ada Prof Darsono, ada Prof Joko, dan Prof lainnya. Ini yang sudah kita temui. Jadi sejarahnya mau begitu. Dulu masing-masing angkatan membentuk, kemudian kita kumpulkan rundingan, adakan reuni akbar tahun lalu dengan sekalian Munas, ditugaskanlah saya, kemudian dengan perangkat-perangkatnya. Itu Mbak Ayu dan Mas Karno. Ya. Wow, luar biasa, brilian ya. Jadi tidak hanya untuk Semansa saja, tetapi juga akan melestarikan Sragen, nyawiji bangun lestari. Jadi membangun bumi Sukowatinya Sragen ya. Jadi tidak hanya cakupan di sekolah saja ya. Jadi brilian, kita bisa mencontoh dan bisa meneruskan pastinya ya nanti kalau kita sudah menjadi alumni. Terima kasih Prof. Lalu untuk pertanyaan yang kedua kita tujukan kepada Pak Bambang Halo. Aksi nyata dari para pengurus IKA Semansa itu yang sudah diimplementasikan, yang sudah diterapkan oleh IKA Semansa itu apa saja Pak Bambang Halo? Ya, terima kasih. Itu sebetulnya dari masing-masing pengurus ini memang ini kan baru ulang tahun yang pertama ya. Jadi tapi sebelumnya ada IKA Semansa ini sudah ada suatu gerakan yang luar biasa. Jadi belum ada himpunan IKA Semansa ini sudah ada satu kegiatan yang mana kegiatan ini monumental sekali dengan berdirinya masjid di SMA Negeri 1 Sragen dengan disponsori oleh rekan-rekan termasuk Mas Puryono ini luar biasa. Bahkan mengalir dana-dana waktu itu belum terhimpun ada IKA Semansa, tapi sudah actionnya sudah nampak nih, sudah nampak. Bahkan ketika kita sudah
menjadi Kasmansa ini nanti kita berharap mudah-mudahan ke depannya kita juga tidak hanya membangun Bumi Sukowati kemudian Nagari, juga nyawiji bangun SMA siji. Nah, itu bangun SMA siji, bangun Bumi Sukowati, bangun Nagari. Jadi nanti ke depan seperti itu. Mudah-mudahan nanti entah itu umurnya entah 25 tahun, 50 tahun kita sudah ada ngeremboko satu kegiatan yang nampak dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sragen, khususnya di SMA 1. Terima kasih, demikian. Iya, jadi brilian seperti itu tadi bisa kita menjadikan motivasi ya brilian, tidak hanya di Semansa, tidak hanya membangun Sukowati, tapi untuk negara kita Indonesia mulia sekali. Mungkin Pak Kepala Sekolah bisa menanggapi, bisa menambahi untuk motivasi kita, monggo Bapak. Terima kasih sekali, terutama kepada Ikatan Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 1 Sragen IKA Semansa atas kerawuhanipun, dan juga sebelumnya alhamdulillah kami banyak belajar mengamati dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh alumni SMA Negeri 1 Sragen ini. Kebetulan saya juga terikat secara psikologis karena juga alumni, sehingga kami mengamati, dan selama menjadi kepala sekolah itu kami juga bermimpi suatu saat saya juga pengen membangun kekuatan alumni yang sebelum ada organisasi pun di alumni Semansa itu sudah bergerak duluan, sehingga saat kami jadi kepala sekolah itu kami selalu membangun ikatan alumni. Ternyata di sekolah-sekolah yang saya singgahi di amanah sebagai kepala sekolah, kami membangun ikatan-ikatan alumni, membentuk sebuah organisasi. Dan saya sangat-sangat berterima kasih sekali kepada alumni Semansa yang juga terbentuk ikatan alumni yang luar biasa. Gerakannya melebihi dari ikatan-ikatan alumni di sekolah yang lain. Sehingga meskipun terbentuknya tidak awal, tetapi gerakannya ini memberikan sebuah contoh bagi kami. Dan ini insya Allah menjadi hal yang positif, modal yang baik bagi keluarga besar alumni SMA Negeri 1 Sragen ini. Karena ini akan menjadi jejaring yang luar biasa. Karena untuk sebuah keberhasilan itu selain ada capital, modal, ada kompetensi, tetapi ada koneksi. Nah, menurut saya malah justru belajar dari kehidupan itu dari koneksi jejaring-jejaring, dan ini adalah kami bisa mendapatkan di ikatan keluarga alumni SMA Negeri 1 Sragen. Matur suwun sangat, pokoknya kami diberi kesempatan yang berharga. Insya Allah kami akan menjaga amanah SMA Negeri 1 Sragen ini untuk bareng-bareng tadi disampaikan oleh Bapak Bambang, bangun SMA siji, bangun Bumi Sukowati, bangun Nagari. Semua yang bagus sekali. Seperti gayung bersambut dan ada rimanya, brilian. Ya, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Sri Puryono. Nah, kalau saya melihat kegiatan IKA Semansa itu tidak main-main ya. Jadi mungkin Bapak Profesor Dr. Insinyur bisa memberikan atau berbagi tips kepada brilian, bisa bekerja sama atau MOU dengan brand-brand ternama. Jadi dari sajian konsumsi, contoh kecilnya itu saja kita bisa menggandeng brand-brand ternama. Dan untuk membangun Semansa, membangun Sukowati itu bisa bekerja sama MOU dengan orang-orang terkenal. Mungkin bisa berbagi tipsnya Bapak, semoga. Jadi begini, untuk bisa membangun ini ya kerjasama yang baik, tentunya yang pertama perlu kita bangun adalah networking-nya. Networking ini penting. Nanti adik-adik kalau sudah bekerja baik di swasta maupun di negeri, jejaring ini perlu kita bangun. Kemudian kalau sudah jejaring kita bangun, itu membangun komunikasi yang efektif. Jadi jangan hanya butuh saja baru berkomunikasi. Nah, dari situ akan muncul koneksi. Kalau sudah ada koneksi, kita bangun komunikasi yang efektif. Betul kan sampaikan Mas Bambang tadi? Kita bangun masjid itu dulu hanya dianggarkan 1,7 M. Tapi begitu sudah diumumkan, saya WA, saya membuat statement video,
itu angkatan ini kubahnya, angkatan ini pintunya. Akhirnya hampir 4 miliar masjid itu terbangun. Dan itu luar biasa, itu ya kebanggaan kita bersama. Kemudian yang kedua, kemarin pada saat kemarau panjang, itu saat masyarakat kita ini sedang kesusahan air. Kita bukan hanya memberikan belas kasihan aja, tapi kita berikan kailnya, bikin sumur. Waktu itu satu sumur itu 25 juta. Jadi kita bisa menyumbang 3 sumur dari ikatan alumni. Kemudian teman-teman alumnus dari alumni dari Semansa yang berada di Undip urunan bantu untuk itu. Dan membangun brand ini tadi, yang penting citra kita Semansa ini jangan sampai luntur. Nah, untuk membangun citra yang baik, berikanlah prestasi yang baik. Makanya pesan sama anak-anakku, kuatkan tekadmu bahwa saya harus menjadi yang terbaik dan menjadi yang terdahulu. Prinsip saya begitu. Saya itu wong desa, bapak saya tentara. Kowe nek ora dadi sing paling apik, kowe sing paling dhisik. Makanya saya sekolah itu ya kalau ndak duluan ya nomor 2. Jadi itu ditanamkan untuk membangun tekadnya ini. Zaman sekarang ini jangan sampai luntur dengan pengaruh-pengaruh luar. Harus kita seleksi. Jadi boleh menggunakan jet-jet itu silahkan, tapi pilih yang betul-betul bermanfaat. Dibangun tekad yang kuat, niatan yang kuat. Kemudian harus tekun. Jadi kalau tekadnya sudah kuat harus tekun. Jadi apa yang harus dilakukan? Belajar ya belajar. Saya tidak tahu adik-adik saya dari Semansa tahun ini yang diterima perguruan tinggi negeri melalui jalur rapor berapa, nanti UTBK berapa, kemitraan berapa. Ini nanti bisa diinfo ke kami. Kami akan mensupport lah, di beberapa perguruan tinggi kan ada orang kita. Udah ada tekad, tekun, tekannya itu doa. Apapun agamanya mengajarkan pada kita percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Ojo mau ikhtiar tanpa doa. Bahkan berikhtiar dulu baru berdoa. Jangan hanya berdoa saja atau ikhtiar saja. Nabi saja waktu menerima sahabatnya itu, dia membawa itu si untanya dilepas. Kenapa unta mau lepas? Loh, saya kan di rumah Nabi, kan tidak ada orang yang akan mencuri atau tidak ada mengganggu. Oh, jangan, kamu berikhtiar dulu. Untamu diikat baru kamu kesini. Ini saya contoh. Nah, yang terakhir, kalau sudah tekan tekad, kemudian tekun, tekan, mesti insya Allah tekan tujuannya. Jadi ya kalau misalnya pengen jadi dokter ya sekolahnya fakultas kedokteran, jangan pengen jadi dokter sekolahnya fakultas kehutanan kayak saya nggak nyampe. Nah, ini harus nanti Pak Kepala Sekolah ya. Kapan-kapan kalau perlu ini ada ya, kalau di kampus itu istilahnya kayak kuliah umum lah. Kuliah umum. Saya hanya ingin memberikan motivasi saja. Sekarang yang berkembang di era pendidikan seperti apa, yang mana itu si merdeka belajar itu seperti apa, itu harus ada. Dan yang sangat penting lagi, kebetulan saya itu di Pramuka itu sebagai wakil ketua Warnas Nasional. Kemarin tanggal 5 baru dilantik oleh Presiden. Itu Presiden berpesan betul, saya titip pembangunan karakter generasi mendatang itu kepada Pramuka. Saya ingat betul. Bung Karno sebelum beliau wafat itu berpesan pada kita, bangsa Indonesia yang perlu pertama kali dibangun adalah karakter. Kalau karakter tidak terbentuk, bangsa Indonesia akan menjadi jongos bangsa lain. Terbukti. Makanya saya di Pramuka kebetulan ya, saya passion saya di situ. Saya 2 periode ini menjadi waka, dan yang kedua ini tugasnya lebih berat karena tugas-tugas membangun karakter dan membentuk integritas itu tidak mudah. Itu yang penting nanti Pak Kepala Sekolah Mbak Ayu, karakter harus dibangun, integritas dibangun. Makanya kita betul-betul menghindari ada kerusuhan, ada chaos itu ya melalui kegiatan positif. Itu Mbak Ayu. Masya Allah, luar biasa sekali. Seperti visi misi sekolah kita nih Bapak, unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti. Semoga kita bisa membuat circle yang baik sehingga bisa membangun Semansa, Bumi Sukawati, dan negara Indonesia ini. Oke, pada pertanyaan berikutnya untuk Pak Bambang Halo, target atau goals-nya dari program IKA Semansa ini apa Bapak?
Terima kasih Mbak Ayu. Jadi kita itu mempunyai satu cita-cita yang luar biasa. Jadi IKAS Mansa itu tidak hanya level di tingkat kabupaten ataupun tingkat lokal. Jadi kalau bisa itu tingkat nasional bahkan internasional. Bahkan dari alumni SMA Negeri 1 Sragen aja ini sudah banyak yang pinter-pinter sih, termasuk yang akan datang, generasi yang akan datang, sampaikan oleh Mas Pur tadi, harus mempunyai satu gerakan ataupun mempunyai satu pemikiran yang luar biasa. Jadi kudu pinter itu tadi, ada tekun, kemudian ya tekannya itu tadi, tekan itu apa yang menjadi cita-cita itu nanti akan terwujud setelah ada semacam kita proses, termasuk di SMA Negeri 1 Sragen dengan jargon brilian. Nah ini brilian ini harus kita pertahankan benar-benar brilian tenan gitu loh. Brilian jangan sampai hanya mung brilian tok, tapi yo betul-betul luar biasa. Bila perlu setiap pemasukan mahasiswa baru itu SMA Negeri 1 Sragen itu unggul dan banyak sekali yang diterima di sekolah perguruan tinggi sesuai dengan harapannya masing-masing. Seperti katakan Mas Prof Pur tadi, nek arep pinter ya nek dadi dokter ya kudu neng fakultas kedokteran, kadang pinter neng pertanian ya kudu pertanian, kudu neng bangunan ya kudu neng dadi insinyur. Nah termasuk saya ini dalam bidang pemerintahan ya neng APDN ya gitu. Ini sekolah kedinasan. Tapi kalau untuk yang lain kami persilahkan untuk adik-adik semuanya mempunyai satu niatan yang baik demi untuk negara dan bangsa. Itu saja. Oke, luar biasa sekali lah. Untuk closing podcast kita kali ini, mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan bagaimana caranya kita bisa melanjutkan program IKAS Mansa ini, Bapak. Silakan. Ya, terima kasih sekali. Luar biasa, artinya kami mendapatkan ilmu dari sesepuh-sesepuh kami, pendahulu kami. Tadi saya sangat tertarik sekali pembangunan karakter kepada peserta didik, karena sudah ada semacam riset bahwa kesuksesan seseorang itu kalau dulu ditentukan oleh genetik, terus ada juga ditentukan oleh lingkungan, tapi sekarang adalah ditentukan oleh mindsetnya. Sehingga membangun mindset dan karakter itu tadi luar biasa. Dan filosofi Jawa yang mungkin saya sendiri belum pernah mendapatkan, tapi ini dapat ilmunya langsung dari sesepuh kami. T4 tadi itu belum pernah saya mendapatkan dari pembelajaran di sekolah. Dan insya Allah itu nanti akan kami terapkan pembangunan karakter yang ada di SMA Negeri 1 Sragen ini, termasuk tadi dari Prof. Sri Puryono sepuh kami untuk diadakan stadium jenderal untuk istilah penyampaian sukses story atau mungkin kiat-kiat sukses dari para pendahulu kita. T4 itu luar biasa loh itu, Bu Ayu tadi tadi ada pertama tadi tekad dulu, terus tekun. Setelah tekun baru tekan. Untuk tekan ini kan butuh 3 T sebetulnya ini. Ini tidak mudah, dan anak-anak sekarang filosofi Jawa ini banyak yang sudah menyampaikan bahkan nggak ngerti, dan ini luar biasa. Nanti kita akan sampaikan. Dan untuk membangun hubungan dengan alumni, insya Allah kami pokoknya akan selalu berkomunikasi yang efektif tadi, seperti yang disampaikan oleh beliau Prof tadi. Betul bahwa untuk sebuah kesuksesan itu perlu kita ada branding, personal branding, termasuk kalau kita ini adalah sebuah kelembagaan, adalah kelembagaan brandingnya. Sudah punya branding, baru komunikasi efektifnya nanti akan kami lakukan. Insya Allah apa yang akan kami rencanakan nanti beberapa nyun sewu kami akan merusui ke alumni tentunya, karena potensi alumni ini sebuah pengajian yang sudah saya lakukan semenjak jadi kepala sekolah itu memiliki kekuatan di non formal yang sangat dahsyat, termasuk yang sudah disampaikan oleh Prof. Sri Puryono tadi. Bukti yang real di Jawa Tengah mungkin satu-satunya kalau saya melihat itu yang besar itu di SMA 1 Sragen ini. Saya sudah berkeliling banyak tempat, ada punya ikatan alumni masing-masing, ada rumah 3 misalnya punyanya Solo SMA 3, tetapi tidak sedahsyat gerakannya semacam di SMA Negeri 1 Sragen ini. Dan kami insya Allah akan selalu berkomunikasi untuk menjaga potensi dari alumni ini. Terima kasih itu. Dan sekali lagi matur sembah nuwun sanget sesepuh-sesepuh kami ini, luar biasa ilmu yang luar biasa. Insya Allah akan kami
tularkan kepada adik-adik kita, peserta didik kita. Kebetulan kita alumni, Bu Ayu juga alumni tadi. Amin. Perkenalkan diri juga. Biasa. Ya, itu brilian ya. Jadi kita tugasnya adalah untuk melanjutkan program IKAS masa ini. Nah, untuk episode kita cukupkan sekian. Semoga nanti di lain kesempatan kita dapat dipertemukan lagi pada episode berikutnya. Makasih ya Bapak-bapak engkang luar biasa. Oke. Dan tentunya kita berada di podcast Brilian. Podcastnya Semansa Family. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.